Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya memang menemukan beberapa peluang. Belum terlambat untuk membicarakan hal ini di masa depan. Roh Botol Senior, Anda mengatakan bahwa 3 pemisahan bisa dijinakkan. Benarkah itu? Han Li mengubah topik dan bertanya, apa aku harus berbohong padamu? Hanya saja tidak mudah untuk melakukannya. Roh Botol sepertinya tidak ingin membicarakan masalah ini dan tidak mengatakan apapun setelah itu. Roh Botol Senior, 3 mayat Patriark Liu Qi yang dipenggal tidaklah sama. Liu Tianhao berada di puncak alam surga Zenith, tetapi Liu Zizai dan Liu Haoran hanya berada di tahap tengah alam surga Zenith. Bagaimana kuatkah 3 pemisahan? Mungkinkah mereka dapat ditingkatkan melalui budidaya seperti seorang kultivator? Han Li sudah lama ingin tahu tentang 3 pemisahan, tapi tidak ada yang menanyakannya. Sekarang Roh Botol bersedia memberinya bimbingan, dia segera bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa 3 pemisahan tidak berbeda dengan makhluk hidup utuh? Tentu saja mereka dapat dikembangkan. Adapun perbedaan kekuatan dari ketiga mayat yang dipenggal, alasannya sederhana. Tubuh Patriark Liu Qi telah jatuh ke tangan mayat jahat. Dengan itu sebagai fondasinya, kekuatan Evil Core secara alami akan meningkat pesat. Roh Botol mendengus. Apakah tubuh fisik tubuh utama benar-benar penting bagi mayat yang dipenggal? Han Li tidak keberatan dengan nada suara Roh Botol dan terus bertanya. Tentu saja. Tubuh fisik tubuh utama dibatasi oleh Dao Langit dan Bumi. Tanpa integrasi tubuh fisik, mayat yang dipenggal tidak akan pernah bisa berkultivasi ke alam leluhur Dao. Selain itu, tubuh fisik tubuh utama berisi pemahaman tubuh utama tentang Dao Langit dan Bumi. Setelah mayat yang dipenggal memperoleh Dao Langit dan Bumi, kekuatan mereka akan segera meningkat pesat. Jika tidak, menurut Anda mengapa mayat yang dipenggal berencana untuk merebut tubuh fisik tubuh utama? Roh Botol tidak menegur Han Li kali ini. Jadi begitu. Ada pertanyaan lain. Apa hubungan antara tubuh utama dan 3 pemisahan? Karena 3 pemisahan terus-menerus berkomplot melawan tubuh utama, mengapa tubuh utama tidak membunuh 3 pemisahan saja, tetapi membiarkan masalah ini tetap hidup? Han Li mengangguk menyadari dan bertanya lagi. 3 pemisahan adalah manifestasi dari obsesi seorang kultivator. Tidak mungkin untuk membunuh mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, meski mayat yang dipenggal dibunuh, obsesinya akan tetap menjerat tubuh penggarapnya. Ini akan berdampak serius pada kondisi mental dan kultivasi kultivator. Terlebih lagi, setiap kali dia membunuh pemenggalan mayat, obsesinya akan berlipat ganda, dan pemenggalan mayat berikutnya akan menjadi semakin sulit. Bagi para pembudidaya, 3 mayat tidak dapat dibunuh atau dilepaskan. Cara terbaik adalah dengan menyegelnya. Roh Botol sepertinya sangat senang menjelaskan hal ini kepada Han Li. Kalau begitu, 3 mayat adalah eksistensi yang hidup dan mati bersama dengan tubuh utama kultivator. Jika tubuh utama kultivator terbunuh, apa yang akan terjadi pada 3 mayat? Han Li memikirkan pertanyaan lain. Jika tubuh utama terbunuh, 3 mayat akan kehilangan sumbernya. Mereka akan menjadi eksistensi yang bisa dibunuh. Jadi, 3 mayat terkadang akan melindungi tubuh utama, kata Roh Botol. Saat Han Li sedang berbicara dengan Roh Botol, Bai Ze mendekati Liu Qing dan yang lainnya. Yang mulia, Anda baru saja mengatakan bahwa berbagai klan akan memilih kandidat untuk mewarisi garis keturunan Raja Roh Sejati. Saya juga dari klan Rubah Langit, jadi saya harus memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan Dewa Rubah Peri Ekor 9. Garis keturunan leluhur, kan? Liu Tianhao membungkuk pada Bai Ze dan berkata dengan tidak merendahkan atau sombong. Dari segi status, Anda memang memenuhi syarat. Namun, bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi pada Liu Qi saat itu? Bai Ze berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, Anda telah menjadi leluhur Dao.
Anda harus tahu bahwa 3 mayat secara alami ingin mengambil alih tubuh utama. Itu sebabnya apa yang terjadi saat itu terjadi. Mohon maafkan kami, Yang Mulia, kata Liu Tianhao. Omong kosong, leluhur tua Liu Qi telah menjadi leluhur Dao. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingannya? Yang Mulia, apa yang terjadi pada leluhur tua Liu Qi pasti dilakukan oleh Liu Tianhao yang berkolusi dengan orang luar. Jika bukan pengadilan surgawi, maka itu adalah dunia debu. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah, teriak Liu Qing. Apa yang terjadi saat itu memang dilakukan olehku dan dunia debu. Namun, aku sudah putus dengan mereka dan memutuskan untuk kembali ke dunia kasar. Aku tidak berani melupakan bahwa darah dunia kasar mengalir di tubuhku. Sekarang setelah saya mendapatkan tubuh Liu Qi, saya hanya selangkah lagi dari alam leluhur Dao. Mewarisi garis keturunan leluhur ilahi rubah peri ekor 9, peluangku untuk menjadi leluhur Dao jauh lebih tinggi daripada Liu Le'er. Yang Mulia, mohon pengertiannya, kata Liu Tianhao kepada Bai Ze, mengabaikan kritik Liu Qing. Mendengar ini, wajah Bai Ze menunjukkan ekspresi berpikir, seolah dia sedikit tergerak. Yang Mulia, Liu Tianhao adalah orang yang licik. Kata-katanya tidak dapat dipercaya. Leluhur tua Liu Qi jatuh karena dia mempercayai kata-katanya. Garis keturunan leluhur ilahi tidak boleh diwarisi oleh orang ini, kata Liu Qing dengan cemas. Kata-katamu masuk akal. Terlebih lagi, ini adalah masalah internal klan rubah surgawi milikmu. Meskipun aku adalah raja dunia barbar saat ini, tidak pantas bagiku untuk campur tangan. Bagaimana dengan ini? Garis keturunan rubah peri ekor 9 bukanlah benda mati. Ia memiliki sifat spiritual yang mendalam. Biarkan ia memilih siapa yang harus mewarisinya, kata Bai Ze sambil memandang Liu Qing dan Liu Tianhao. Di kejauhan, Han Li mendengar ini dan sedikit mengernyit. Mata Liu Qing bersinar karena terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Yang Mulia katakan. Liu Tianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia segera santai dan mengangguk setuju. Dia menoleh ke Liu Zizai dan Liu Haoran dan berkata, kalian berdua harus berhenti berpura-pura. Kalian berdua, berhentilah berpura-pura. Ayo ikut. Kalian kembali ke klan rubah surgawi untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan dari leluhur suci rubah peri ekor 9, kan? Mata Liu Zizai berkedip saat mendengar ini. Dia melirik Bai Ze dan tidak menyangkalnya. Liu Qing mencibir di dalam hatinya saat melihat ini, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Alasan mengapa saya kembali ke klan rubah surgawi adalah karena saya berjanji kepada guru untuk melindungi klan rubah surgawi. Saya tidak punya niat memperjuangkan garis keturunan leluhur ilahi. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Jangan seret saya ke dalamnya. Liu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Lalu, dia melayang ke samping. Haha, kakak Haoran masih sangat saleh. Aku mengagumimu. Liu Tianhao mendengar ini dan tertawa datar. Ekspresi Liu Zizai sedikit malu, tapi dia segera menjadi tenang. Liu Qing memandang Liu Haoran dengan penuh rasa terima kasih, lalu dia melambai pada Liu Le'er dan yang lainnya di kejauhan. Liu Le'er, yang berdiri di kejauhan, telah mengamati perubahan di sisi lain. Kultivasi dan momentum Liu Tianhao sangat menggemparkan. Mendengar bahwa mereka akan bersaing dengannya, Liu Le'er merasa gugup. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Han Li. Mata Han Li berbinar, dan dia menepuk kepala Liu Le'er dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Le'er. Pemimpin klan Liu Qing tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya. Dia pasti cukup percaya diri. Don, jangan terlalu khawatir. Mendengar kata-kata Han Li, Liu Le'er tampak lega. Dia terbang bersama Penatua Mu dan Husan dan mendarat di depan Liu Qing. Pemimpin klan, Le'er, lakukan saja yang terbaik. Kami telah mendedikasikan hidup kami untuk klan rubah surgawi.
Kita akan hidup dan mati bersama. Kamu adalah keturunan rubah surgawi yang sebenarnya. Garis keturunan leluhur suci bersifat spiritual. Saya yakin dia akan memilih Anda. Liu Qing menarik tangan Liu Le'er dan menepuknya dengan lembut. Setetes darah esensi berwarna putih keabu-abuan keluar dari cincin penyimpanannya. Tetesan darah esensi ini berbentuk bulat dan berkilau. Itu berisi rune yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, itu meresap ke telapak tangan Liu Le'er. Telapak tangan Liu Le'er menghangat, dan matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, dia juga orang yang pintar, jadi dia tidak menunjukkan sedikit pun emosinya di wajahnya. Pemimpin klan, jangan khawatir. Le'er tidak akan mengecewakanmu. Liu Le'er membungkuk. Liu Tianhao tiba-tiba menatap Liu Qing dan Husan, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Pergilah, kata Liu Qing sambil tersenyum dan mengangguk. Liu Le'er terbang dan mendarat di depan bayangan garis keturunan rubah ekor 9. Setelah melihat ini, Liu Tianhao juga terbang dan mendarat di dekat Liu Le'er. Liu Zizai juga terbang dan mendarat di sebelah garis keturunan rubah ekor 9. Semuanya sudah siap, mari kita mulai, kata Bai Ze ringan. Mereka bertiga mendengarnya, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan. Karena perbedaan budidaya, cahaya di sekitar ketiganya jelas berbeda. Kultivasi Liu Tianhao adalah yang tertinggi, dan cahaya yang dipancarkannya sangat menyilaukan sehingga hampir mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Liu Zizai sedikit lebih lemah, dan Liu Le'er adalah yang paling gelap. Kekuatan garis keturunan rubah surgawi dari mereka bertiga dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Cahaya yang mereka pancarkan berfluktuasi dan memadat menjadi bayangan rubah surgawi. Bayangan rubah surgawi Liu Tianhao dan Liu Zizai memiliki 9 ekor, tetapi bayangan Liu Le'er memiliki 6 ekor. 3 bayangan rubah surgawi mengangkat cakarnya dan melambai ke arah garis keturunan rubah ekor 9 pada saat yang sama, melepaskan kekuatan penuntun. Meskipun cahaya putih keabu-abuan di sekitar Liu Le'er adalah yang paling redup, bayangan peri rubah berekor 6 di belakangnya luar biasa jernih dan terang. Itu tidak kalah dengan bayangan Liu Tianhao dan Liu Zizai, dan bahkan lebih terang dari bayangan peri rubah ekor 9 di belakang Liu Zizai. Mata Liu Zizai menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Dia sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan rubah surgawi di tubuhnya, dan cahaya putih keabu-abuan di sekitarnya menjadi lebih terang, tetapi bayangan rubah peri ekor 9 tidak berubah. Liu Tianhao melirik Liu Le'er, dan matanya juga menjadi gelap. Pada saat ini, cahaya bayangan garis keturunan rubah ekor 9 berfluktuasi dan perlahan beralih ke mereka bertiga, memandang mereka seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Bayangan garis keturunan mengamati tubuh Liu Zizai dan segera menjauh, menimpa Liu Le'er dan Liu Tianhao. Seluruh tubuh Liu Zizai menegang saat melihat ini, dan wajahnya menjadi pucat. Tatapan bayangan garis keturunan rubah ekor 9 berkeliaran di antara Liu Le'er dan Liu Tianhao, seolah tidak bisa memutuskan mana yang harus dipilih. Saat ini, Liu Tianhao melambaikan tangannya dan membuat beberapa gerakan aneh. Dia menengadah ke langit dan melolong panjang dan misterius. Bayangan rubah surgawi di belakangnya segera menyala dan menjadi lebih jelas. Bayangan garis keturunan rubah ekor 9 segera menoleh, dan cahaya di sekitarnya berkedip-kedip seolah hendak terbang. Namun, pada saat ini, terdengar suara lolongan aneh, dan itu berasal dari tubuh Liu Le'er. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di antara alis Liu Le'er, dan tanda putih keabu-abuan berbentuk tetesan air muncul, memancarkan cahaya terang. Pola putih keabu-abuan di tubuhnya tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya putih keabu-abuan seperti api, dan menggeliat seolah-olah hidup. Bayangan rubah surgawi di belakang Liu Le'er tiba-tiba menyala, hampir 2 kali lebih terang, dan segera menekan aura bayangan rubah peri ekor 9 milik Liu Tianhao.
Sedikit kejutan muncul di mata bayangan garis keturunan rubah ekor 9. Ia segera menyerah pada Liu Tianhao dan memandang Liu Le'er, membuka mulutnya dan meludah. Cahaya putih keabu-abuan keluar dari mulutnya, memancarkan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat, dan terus-menerus memasuki tubuh Liu Le'er. Bayangan garis keturunan rubah ekor 9 berkedip-kedip, dan dengan cepat menjadi lebih tipis. Tubuh Liu Le'er diselimuti cahaya abu-abu. Tubuhnya bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Pola abu-abu di tubuhnya berkedip-kedip dengan cepat dan dengan cepat menjadi tebal dan rumit. Mereka menyebar ke setiap bagian tubuhnya dan menutupinya dalam sekejap mata. Di belakangnya, bayangan rubah surgawi dengan cepat menjadi lebih terang. Pada saat yang sama, ekor di belakangnya berkedip-kedip dengan cahaya dan ukurannya bertambah dengan cepat. Ekor 7, ekor 8, akhirnya, ia menjadi rubah surgawi ekor 9. Setelah bayangan rubah surgawi menjadi berekor 9, ekspresi menyakitkan di wajah Liu Le berkurang. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Cahaya abu-abu di tubuhnya bersinar dengan liar saat dia mencoba yang terbaik untuk menerima garis keturunan rubah surgawi. Mata Han Li menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia menghela nafas lega. Liu Qing dan rubah surgawi lainnya sangat gembira dan bersorak ketika mereka melihat pemandangan ini. Klan lain juga menunjukkan ekspresi gembira dan mengangguk diam-diam. Dibandingkan dengan Liu Tianhao, yang asal-usulnya tidak diketahui, mereka berharap Liu Le'er akan lebih mewarisi garis darah rubah surgawi ekor 9. Menurut pendapat mereka, Liu Le'er bisa dipercaya, dan Liu Le'er tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Meski ekspresi Bai Ze tidak berubah, jauh di dalam matanya, ada sedikit kedipan. Sepertinya dia juga senang melihat ini. Liu Tianhao berdiri tercengang di samping. Wajahnya sangat jelek, dan sedikit keengganan muncul di matanya. Namun, Bai Ze berdiri di sampingnya, dan dia tidak berani bergerak. Melihat bahwa Liu Le'er mulai mewarisi garis keturunan rubah langit ekor 9, Seng Qing, si kera putih kecil, pemuda berambut putih dari klan Chu, dan putih kecil juga mulai menerima garis keturunan Raja Langit masing-masing. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pilar batu merah milik klan Raja Wali Petir bergetar hebat, dan kemudian api barbar di atasnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar dan melonjak hebat. Ruang merah tua itu tiba-tiba bergetar hebat, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari luar. Ekspresi semua orang berubah. Terlepas dari tingkat kultivasi, pikiran mereka bergetar hebat, dan tubuh mereka tidak dapat berdiri dengan mantap saat mereka terhuyung mundur. Rubah langit ekor 9 dan garis keturunan 4 raja surgawi lainnya bersinar terang, melindungi Liu Le'er dan yang lainnya yang menyerap garis keturunan tersebut tanpa terpengaruh. Pikiran Han Li juga bergetar hebat tanpa akhir, dan dia buru-buru mengedarkan seni pemurnian jiwa untuk menstabilkan pikirannya dengan sekuat tenaga sambil menatap ke arah luar. Pada saat ini, langit di atas 8 gunung desolate sedang mengamuk. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dengan sambaran petir tebal menyambar di awan. Tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari awan, menghubungkan tanah dan langit seperti pilar yang menopang langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu berkali-kali lebih kuat daripada fenomena yang disebabkan oleh formasi pedang surgawi Han Li beberapa tahun lalu. Seluruh gunung Bahuang berguncang, seolah-olah akan ditelan awan gelap setiap saat. Ekspresi orang-orang di 8 gunung desolate berubah drastis dan mereka panik. Mereka buru-buru mengaktifkan semua mantra pembatas di area tersebut. Namun, dibandingkan awan gelap di langit, mereka seperti kunang-kunang yang mencoba bersaing dengan bulan. Mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Di kedalaman awan gelap, samar-samar terlihat bayangan hitam raksasa yang menutupi langit. Besarnya luar biasa, seolah-olah itu adalah binatang raksasa yang menutupi seluruh langit.
Kadang-kadang, beberapa cakarnya terlihat di awan, tapi itu hanya mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besarnya, dan tidak ada yang tahu jenis binatang apa itu. Hanya raungan keras yang terdengar dari awan. Di ruang berwarna darah, Bai Ze sangat gembira. Dua berkas cahaya keluar dari matanya saat dia melihat keluar. Melihat ini, tubuh Liu Tianhao tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul di samping bayangan rubah langit ekor 9 dan meraihnya dengan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tangan Liu Tianhao, menyelimuti bayangan garis keturunan rubah surgawi ekor 9, mencoba mengambilnya dengan paksa. Beraninya kamu! Bai Ze tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan dingin. Suaranya tidak nyaring, tapi segala sesuatu di ruang berwarna darah langsung membeku. Kekuatan yang dikirim Liu Tianhao juga berhenti. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Dia langsung terkejut di dalam hatinya, dan dia ingin mundur dan melarikan diri, namun dia menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh kekuatan tak berbentuk ini. Tidak peduli bagaimana dia memanfaatkan kemampuan ilahi yang mengguncang dunia, dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Jantung Liu Tianhao berdetak kencang, dan jantungnya tenggelam. Beraninya kamu mencoba membunuhku di hadapanku. Sepertinya kamu bosan hidup. Ekspresi Bai Ze dingin saat dia menunjuk jarinya. Bayangan jari tebal muncul di depan Liu Tianhao entah dari mana dan menunjuk ke dadanya. Dengan suara, puci, sebuah lubang besar muncul di dada Liu Tianhao. Darah muncrat, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Liu Tianhao memuntahkan seteguk darah, tetapi cahaya abu-abu muncul di permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi transparan dan kemudian menghilang. Ada mimpi. Bai Ze mengangkat alisnya dan menggoyangkan lengan bajunya. Kekuatan tak terlihat menyembur keluar dan langsung menelan seluruh ruang berwarna darah. Suara mendengung terdengar dari kehampaan beberapa ratus meter jauhnya. Sekumpulan cahaya putih keabu-abuan meledak, dan tubuh Liu Tianhao muncul dari sana. Dia terpesona, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Alam Maha Tahu. Liu Tianhao menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya bergerak seperti roda dan membentuk serangkaian segel tangan, menciptakan bayangan jari yang pekat. Cahaya abu-abu yang begitu terang hingga sulit untuk dilihat langsung keluar dari tubuhnya. Kemudian, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ada matahari, bulan, bintang, gunung, batu besar, bunga, pohon, kota, istana, kilat, api, manusia, harimau, macan tutul, dan sebagainya. Segala sesuatu yang bisa dibayangkan di dunia 1000 luas muncul dan memenuhi seluruh ruang berwarna darah. Itu seperti kaleidoskop, dan semua orang mau tidak mau tenggelam di dalamnya. Semua orang di ruangan itu memiliki pandangan berkabut di mata mereka, dan cahaya di mata mereka dengan cepat meredup. Seolah-olah jiwa ilahi setiap orang sedang dilahap oleh dunia ilusi di depan mereka. Wajah Bai Ze menjadi gelap. Kelima ujung jarinya bersinar dengan cahaya putih saat dia melambaikan tangannya ke udara. Dengan sekejap, semua ilusi menghilang. Sosok Liu Tianhao tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kesadaran semua orang kembali dalam sekejap, dan mereka semua terengah-engah. Napas Han Li cepat, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia merasa jiwa ilahinya akan meninggalkan tubuhnya dan dibawa pergi oleh seseorang. Bai Ze tidak peduli dengan Han Li dan yang lainnya. Dia meraih tempat di ruang berwarna darah dengan tangan kanannya, dan telapak tangan cahaya putih keluar. Dengan suara swoosh, ruang itu terkoyak seperti selembar kertas. Sesosok jatuh darinya. Itu adalah Liu Tianhao, dan dia akan jatuh ke telapak cahaya putih. Pada saat itu, ruang yang hancur bergetar hebat, dan kekuatan besar merembes keluar, menghalangi cahaya putih telapak tangan Bai Ze. Kemudian, sosok Liu Tianhao berkedip dan menghilang ke udara.
Kekuatan besar di dalam kehampaan juga tiba-tiba menghilang dan menghilang dalam sekejap. Riak-riaknya juga ikut menghilang. Ada seseorang yang perlu dibantu, Bai Ze mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Liu Zizai dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat ini, Liu Qing membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, pandangan Bai Ze tertuju pada Liu Leer, dan dia berkata, "Saya akan terus menyelidiki masalah ini. Saat ini yang terpenting adalah mewarisi garis keturunan. Jangan terpengaruh oleh hal ini, dan fokuslah pada apa yang seharusnya Anda lakukan." Liu Leer menghela nafas lega dan mengangguk. Bai Ze menoleh untuk melihat bagian atas 8 pilar batu. Dengan lambaian tangannya, 8 bola api emas terbang turun dari pilar batu, mengembun di udara, dan terbakar dengan ganas. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk membentuk beberapa mantra, dan mendorong telapak tangannya ke arah ruang di belakang pilar batu. Bola api emas melesat dan mendarat di belakang pilar batu. Dengan ledakan, itu meledak menjadi api emas yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyulut ruang. Kemudian, di atas 8 pilar batu, cahaya merah darah bersinar terang, dan satu demi satu, hantu roh sejati terbang keluar. Mereka tampak berlari kencang di kehampaan, bergegas menuju awan darah di atas, dan menyalakan semburan cahaya terang. Wus! Diiringi suara nyala api, awan darah yang mengembun di ruang hampa mulai bergejolak. Sejumlah besar cahaya merah darah jatuh dari awan darah, terhubung dengan api emas di bawah. Di dalam kehampaan, gelombang kuat mulai muncul, mengandung semacam aura liar dan primitif. Ditemani oleh gelombang kehampaan, di tengah nyala api keemasan dan cahaya merah darah, 3 pintu besar setinggi ratusan kaki muncul. Ketiga pintu ini bersebelahan, dan ada jarak beberapa puluh kaki di antara keduanya. Bagian bawahnya terbakar oleh amukan api emas, memperlihatkan warna emas, dan bagian atasnya tampak terbuat dari tembaga merah, bersinar dengan kilau logam. Semua orang sangat terkejut melihat ini. Bahkan Han Li, seorang manusia, dilanda rasa kagum dan hormat saat melihat ketiga gerbang tembaga ini. Banyak orang di alam liar yang mau tidak mau merasakan keinginan untuk berlutut dan menyembah mereka. Han Li menyipitkan matanya, melihat dari pintu pertama paling kiri ke kanan. Meskipun pintu pertama memiliki aura yang sangat sederhana, sepertinya pintu itu diukir secara buatan. Ada 8 patung roh sejati dalam postur berbeda, dan mereka adalah wujud sebenarnya dari 8 raja roh sejati. Berbeda dengan apa yang dia lihat di tempat lain, aura roh sejati yang tertanam di dalam tubuh 8 raja roh sejati ini sangat kuat, dan Han Li dilanda rasa sesak napas segera setelah dia melihat mereka, memaksanya untuk segera mengalihkan pandangannya. Pada pintu kedua, meski juga terdapat ukiran, namun gambar di atasnya sangat tidak rapi. Hanya ada beberapa garis kasar, yang menggambarkan pemandangan terpencil di hutan belantara. Saat Han Li mengarahkan pandangannya ke sana, perasaan aneh muncul. Dia merasakan pemandangan di pintu tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi langit penuh cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah pemandangan itu menjadi hidup dan menariknya ke dunia itu. Adapun Han Li, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hangus oleh api dan direbus dalam minyak, dan itu adalah sensasi yang sangat tak tertahankan. Namun, garis keturunan roh sejati di dalam tubuhnya tampaknya akhirnya menemukan surga milik mereka, dan itu mengamuk di dalam tubuhnya dengan pengabaian yang tak terkendali. Han Li segera merasakan tubuhnya memanas, pipi dan lehernya menjadi merah darah. Semua orang tertarik dengan pintu raksasa itu, dan hanya Bai Ze yang merasakan sesuatu dan melirik Han Li. Matanya berkilat, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dia tidak membantu Han Li, dia juga tidak mencoba menghentikannya.
Dia membiarkan Han Li tenggelam dalam keadaan aneh ini. Sebaliknya, dia terus mengawasi Han Li, seolah dia ingin melihat kapan Han Li bisa melarikan diri dari keadaan ini.